Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cinitnit. Halo, apa kabar buat semuanya, para pengelola bus di manapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Pada video kali ini tentu teman-teman sudah lebih paham dan sudah lebih tahu tentang rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS. Ada sebagian daerah yang memang saat ini disibukkan dengan penyusunan RKAS, termasuk di daerah saya di sini. Ini masih sibuk begitu dengan pengerjaan rencana kerja anggaran sekolah RKAS untuk tahun 2021. Nah, terkait hal itu, saya mencoba berbagi ataupun juga men-share buat teman-teman semuanya apa saja sebetulnya bahan-bahan yang digunakan sebelum kita membuat RKAS itu. Kemudian apa sebetulnya pengertian RKAS dan juga fungsinya untuk apa. Dan juga nanti saya akan membahas tentang pengertian dari BKU, buku pembantu bank, dan juga buku pembantu pajak. Seperti biasa, jangan lupa tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan di video-video berikutnya. Baiklah, kita mulai dengan pengertian dari RKAS. Apa sebetulnya pengertian dari RKAS itu ya? Mari kita lihat bersama-sama. RKAS adalah kegiatan perencanaan kerja yang terkait dengan belanja sekolah sesuai dengan anggaran masing-masing sekolah. Setiap lembaga itu diwajibkan untuk membuat RKAS yang selalu dilaksanakan pada setiap tahun anggaran maupun tahun ajaran. Nah, RKAS ini ditujukan yakni agar sekolah memiliki perencanaan yang tepat sehingga anggaran telah teralokasi dengan pembelanjaan yang sesuai dengan kegiatan kerja sekolah dan tidak digunakan secara tidak teratur. Sumber dana untuk anggaran sekolah ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah tentu bantuan operasional sekolah ataupun juga madrasah. Bos ini kan ada beberapa jenis begitu. Ada yang reguler, afirmasi, dan kinerja gitu ya. Kemudian ada dana alokasi khusus, ini bagi sekolah atau madrasah yang terpilih. Kemudian juga ada APBD provinsi, kabupaten, kota, sumbangan masyarakat atau donatur, misalkan dari perusahaan atau industri, alumni, pengusaha, dan sebagainya ya. Ini untuk sumber dana begitu ya, untuk sumber dana yang dimasukkan ke dalam anggaran sekolah. Selanjutnya ini ada langkah-langkah menyusun RKAS. Seperti apa langkah-langkah menyusun RKAS itu yang baik dan benar? Untuk menyusun RKAS dengan baik dan benar, tentu saja kita harus memperhatikan sistematika dalam penyusunannya. Tidak hanya disusun tapi harus secara sistematik agar tidak menyimpang dari aturan. Karena RKAS itu sangat memperhatikan tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dan juga oleh satuan pendidikan. Dalam penyusunan RKAS ini yang harus kita perhatikan adalah yang pertama ini adalah kalender pendidikan. Tentu saja ya, ini kalender pendidikan ini berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan belanja sekolah. Selain dengan kalender pendidikan, kita bisa berkoordinasi dengan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan misalkan, ataupun juga Dinas Kabupaten terkait kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Kemudian hal yang kedua yang harus kita ketahui adalah standar upah dan standar harga. Nah, ini untuk standar upah dan standar harga ini harus disesuaikan karena kan di setiap masing-masing daerah itu memang memiliki standar upah dan harga yang berbeda yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jika memang melebihi standarisasi harga, maka kita dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalkan kita melebihi standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kita akan dianggap memak-up sebuah kegiatan dan akhirnya kita akan berurusan dengan polisian ataupun juga pihak yang berwajib. Tuh ya. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah analisis kegiatan dan harga. Nah, setelah membuat jadwal dan mengetahui standar upah dan harga, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah analisa belanja,
disesuaikan dengan jenis-jenis kegiatan yang ada di lembaga masing-masing. Dalam membuat analisa ini harus mengetahui aturan tentang barang apa yang diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam kebutuhan belanja sekolah. Nah, kita dapat mengetahuinya dengan melihat juknis BOS terbaru atau juknis anggaran yang lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan misalkan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, perlu diketahui juga bahwa kita harus membuat rencana anggaran belanja itu selama 1 tahun. Nah, data ini ataupun juga rencana ini diperoleh dari hasil analisis kegiatan dan harga, kemudian memasukkannya ke dalam RAB selama 1 tahun. Nah, tentunya dengan memperhatikan jadwal yang telah dibuat di awal tadi. Makanya kita memerlukan kalender pendidikan. Nah, kemudian setelah itu kita memasukkannya ke dalam POM RKS yang lebih ringkas sebagai pedoman alokasi belanja sekolah kita selama 1 tahun ke depan. Bahkan dalam penyusunannya juga RKS itu ada yang bersifat online ataupun juga ada yang bersifat offline. Nah, teman-teman yang memang saat ini termasuk di daerah saya juga lagi sibuk dulu membuat rencana anggaran itu selama 1 tahun itu menggunakan Microsoft Excel, jadi bersifat offline gitu ya, agar dari per tahap itu agar seimbang, jadi tidak ngawur kemana-mana begitu ya. Nah, itulah teman-teman hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana kerja anggaran sekolah. Jadi tidak serta-merta kita membuat begitu ya, tidak sama seperti karangan deskripsi ataupun juga hal-hal lain. Jadi kita harus mempunyai pedoman dan referensi yang jelas gitu ya. Sekarang saya akan mencoba memberikan informasi terkait apa sebetulnya perbedaan antara buku kas dengan buku kas umum. Nah, pengertian dari buku kas umum itu sendiri adalah buku kas umum adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar uang. Nah, BKU ini adalah pencatatan harian yang dilakukan oleh bendahara. Kemudian dalam buku kas umum itu juga dikenal ada 2 macam transaksi, yakni transaksi eksternal dan juga transaksi internal. Misalkan contohnya transaksi eksternal adalah ditransfernya uang dari pemerintah ke rekening BOS. Kemudian juga contoh lain dari transaksi eksternal adalah bunga BOS dan biaya bank. Nah, transaksi eksternal lain yang mempengaruhi kas tunai adalah pembelanjaan seperti biasanya. Sementara transaksi internal adalah transaksi keuangan yang tidak mempengaruhi saldo kas umum, tapi mempengaruhi kas tunai maupun kas giral ataupun kas yang ada di bank. Selanjutnya ini adalah buku pembantu kas. Apa sebetulnya buku pembantu kas ini? Buku pembantu kas berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan atau pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. Nah, semua transaksi kas, baik transaksi eksternal maupun internal, itu dibukukan dalam buku ini. Buku transaksi kas eksternal sama dengan bukti transaksi yang dipergunakan oleh buku kas umum. Nah, sedangkan bukti transaksi internal dibuat tersendiri. Nah, format ini harus dibukukan per transaksi dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah. Kemudian dokumen ini juga nanti disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, tim manajemen BOS kabupaten kota dan para pemeriksa lain yang dipandang perlu ataupun juga apabila diperlukan. Selanjutnya, pada akhir bulan buku ini harus ditutup dan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala madrasah begitu ya, bendahara dan komite sekolah, komite madrasah. Apabila proses pembukuan ini dilakukan dengan komputer, maka rekonsiliasi dilakukan antara saldo buku kas umum dengan saldo buku pembantu kas dan juga saldo buku pembantu bank. Nah, apabila digunakan pemrosesan dengan komputer, maka buku kas umum, buku pembantu kas dan buku pembantu bank harus ditutup paling lambat setiap akhir bulan dan harus dicetak. Itu ya. Kemudian ada buku pembantu bank. Buku pembantu bank Dana BOS ini berfungsi untuk mencatat semua jenis transaksi, baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran yang terjadi selama 1 tahun anggaran di bank. Penerimaan dan pengeluaran yang dimaksud tersebut tentunya adalah yang berhubungan dengan pengelolaan biaya operasional sekolah atau Dana BOS. Buku laporan pembantu bank ini sering disebut juga dengan format BOS K5 dan merupakan salah satu laporan lengkap SPJ Dana BOS yang dilampirkan bersama-sama dengan buku kas umum serta buku pembantu pajak dan beberapa jenis format laporan SPJ lainnya. Selanjutnya, buku pembantu bank merupakan buku pembantu untuk melengkapi format BOS K3. Nah, berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan atau pengeluaran
yang dilaksanakan khusus melalui bank dengan cara antara lain penerbitan cek, kemudian juga penarikan cek, penerimaan pembayaran dengan cek. Sumber informasi untuk penyusunan buku pembantu bank adalah semua transaksi eksternal, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan melalui bank, dan transaksi internal yang berupa pengambilan uang kas di bank dan penyetoran uang kas untuk disimpan di bank. Kemudian buku pembantu pajak. Buku ini hanya perlu dipergunakan apabila sekolah yang bersangkutan adalah yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, yaitu terutama sekolah-sekolah negeri. Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Pajak yang harus dibukukan adalah semua pajak, terutama PPh pasal 21, 23 serta PPN. Paling lambat setiap akhir bulan harus ditutup dan dihitung sisa pemungutan pajak yang belum disetor ke kas negara. Kemudian dokumen lain yang diperlukan. Ini untuk penyusunan SPJ ya. Yang pertama adalah nota. Nota ini bisa dari toko atau juga warung, kemudian kwitansi. Terkadang ada juga warung itu yang tidak menyertakan kwitansi. Ada juga toko yang menyertakan kwitansi dan nota gitu ya. Kemudian juga ada foto, misalkan dokumen foto ya. Daftar penerima. Kemudian daftar penerima ini misalkan daftar penerimaan kuota belajar misalkan dari dana bos itu kan ada rinciannya, maka dibuatlah daftar penerima itu. Kemudian juga daftar hadir, misalkan ada kegiatan maka diperlukan daftar hadir dan berita acara. Selanjutnya SPPD. Kalaupun SPPD ini buat bapak dan ibu yang memang ditugaskan oleh sekolah untuk mengikuti sebuah kegiatan yang bersifat kedinasan, gitu ya, yang tidak dibiayai oleh negara, itu bisa langsung digunakan SPPD ya. Kemudian juga ada surat tugas sama, kemudian juga surat undangan dan lain-lain. Nah itulah bapak dan ibu beberapa hal mengenai bagaimana cara menyusun RKS yang baik dan benar, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, kemudian apa perbedaan antara buku kas umum, buku bank, dan juga buku pembantu pajak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.